Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro Islam yang beranggotakan saya sendiri, Intan Ramadhani, dengan NIM 2430 40 40 50, dan rekan saya Ikhlas Nur Akmal dengan NIM 2430 40 40 46. Di sini, kami akan membahas mengenai konsep uang dalam ekonomi makro Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah uang. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep uang dalam Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam. Yang keempat, kita akan membahas tentang konsep uang dalam Islam versus konsep uang konvensional. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yakninya sejarah uang. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antara barang dan jasa secara barter pada masa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat uang. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem barter adalah sebagai berikut. Yang pertama yakninya kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan manual. Yang kedua, perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi. Yang ketiga, yakninya kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang urgensi uang. Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang merupakan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat menghususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang dipasarkan dalam bentuk uang. Masih tentang sejarah uang. Yang ketiga, kita akan membahas uang di berbagai bangsa. Yang pertama, kita akan bahas tentang bangsa Lydia. Orang-orang yang pertama kali mengenal uang adalah bangsa Lydia. Yang kedua yaitu bangsa Yunani. Bangsa Yunani membuat uang komoditas sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Yang ketiga, kita lihat dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga sebelum Masehi menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut dengan ais. Yang keempat, kita akan lihat uang pada masa Persia. Bangsa Persia mengakomodasi percetakan uang dari Lydia yang pada penyerangan mereka pada tahun 546 sebelum Masehi. Yang berikutnya yaitu uang pada masa pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Islam ini, uang juga terbagi atas beberapa masa. Yang pertama yakninya masa kenabian. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa dinasti Umayyad. Dan yang keempat pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Baik, yang berikutnya kita akan bahas tentang konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Uang sebagai flow konsep di mana harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang kita miliki harus kita sirkulasikan. Jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, kita akan memperoleh keuntungan.
Maka dari itu, Islam mengajarkan akan hal tersebut kepada kita. Baik, materi berikutnya kita akan membahas tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakninya Saudara Ikhlas Nur Akmal. Kepada Ikhlas, disilahkan. Baik, yang selanjutnya fungsi uang dalam ekonomi Islam. Uang sebagai alat tukar. Seperti pembelian mata uang dengan mata uang sejenis, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, pembelian barang dengan mata uang tertentu dan pertukaran mata uang asing, penjualan barang dengan mata uang tertentu, penjualan promis dengan mata uang tertentu, penjualan saham dalam perusahaan tertentu dengan mata uang tertentu. Pertukaran mata uang berbeda jenis yang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa emas boleh ditukar dengan perak asalkan transaksi tersebut dilakukan secara kontan dengan syarat harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, tidak untuk spekulasi, yang kedua, kebutuhan transaksi atau spekulasi, yang ketiga, menggunakan nilai tukar yang berlaku saat transaksi dilakukan, yang keempat, transaksi dilakukan secara tunai. B. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Perspektif ekonomi konvensional dan perspektif syariah sama-sama menunjukkan bahwa uang tidak hanya memiliki satu fungsi, melainkan beragam fungsi yang pastinya diartikan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Salah satunya yaitu fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai. Secara umum, uang sebagai alat penyimpanan nilai berarti setiap individu dapat menyimpan aset atau kekayaan mereka dalam bentuk uang dan dapat digunakan sewaktu-waktu di masa yang akan datang tanpa khawatir akan kehilangan nilai dari uang tersebut secara signifikan. C. Uang sebagai satuan komoditas. Uang dipandang sebagai public goods, yang artinya uang merupakan barang publik yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memungkinkan individu melakukan transaksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, akses dan manfaat dari uang ini tidak selalu merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, menimbun uang atau hoarding dilarang karena tindakan ini menghambat sirkulasi ekonomi dan menghalangi distribusi manfaat uang sebagai public goods. D. Uang sebagai satuan hitung. Dalam ekonomi syariah, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, namun penggunaannya harus jalan dengan nilai-nilai Islam. Uang tidak hanya dipandang sebagai alat ukur nilai, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. E. Fungsi sosial dan moral dari uang. 4 fungsi uang karena penggunaannya sangat penting di masyarakat. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar pembayaran tertunda. Konsep uang dalam Islam versus konsep uang konvensional. Di dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, tetapi di konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Dalam konsep Islam, uang adalah public goods, dan di dalam konsep konvensional, uang adalah private goods. Di dalam konsep Islam, modal adalah private goods. Di konsep konvensional, uang adalah flow konsep bagi Fisher. Di dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep, tetapi di konsep konvensional, uang modal adalah stok konsep bagi Cambridge School. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan tentang hasil diskusi kami yang dengan tema konsep uang dalam ekonomi makro Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga
Ilmu ini dapat berguna buat diri kami sendiri dan buat kita semua. Mohon maaf atas terdapat kekurangan dan kesalahan pada materi yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.